Kiranya begitu juga ingatan kita. Kerjanya ibarat cahaya yang menerangi masa lalu. Pertama kita arahkan cahaya itu ke masa lalu kita sendiri. Kemudian kita bertanya kepada orang-orang yang sudah tua. Kemudian kita mencari berkas dan surat-surat orang yang sudah meninggal. Dengan demikian, kita dapat menerangi masa lalu yang semakin jauh. Kita selalu dicekokin dengan tahun berapa perang Pangeran Diponegoro. Untung gua apal. 1871. Ngaco, 1825, 1830 ngaco nih orang. Betul, 1871 itu Ibu Kartini. Sudahlah. FutureMe.org ini adalah layanan yang lu bisa ngirim email ke diri lu di masa depan. I see. Dan gue menerima email dari gue 9 tahun yang lalu. Ya, selamat malam kawan-kawan. Kita ketemu lagi di Kepo Buku bersama gue Rane Hafid di Bangkok. Dan Stephen di Ambon. Dan gua sendiri yang tetap ada di Singapura. Dan bersama kita bertiga banyak teman-teman kita yang juga menemani kita malam ini tapi tidak terlihat secara kasat mata. Ya, udah nyari masalah ngomong kayak gitu. Baik yang orang dan makhluk halus juga. Udah. Hoi. Kenapa di masalah? Itu yang di belakang lu 3 orang yang lagi ngomong kayak gitu. Bodoh amat. Wow. Dah. Itu adalah salah satu bentuk kerasukan yang terjadi di alam modern ini, teman-teman. Jadi lu kan udah punya teman lu yang udah, saat ini please juga, gue penakut orangnya yang bikin podcast horor siapa? Mas siapa namanya? Mas Rizky, Mr. Popo. Mr. Popo kan udah jadi teman baik. Lu juga udah jadi fansnya podcast dia. Jadi lu udah jadi pemberani dong. Jangan gitu dong. Gue takut gue orang. Gini, men. Badan boleh gede, umur boleh paling senior, tetap aja gue penakut kalau udah urusan hantu. Gini, gue kasih tips buat teman-teman juga. Kalau lu nonton film horor supaya nggak takut, nggak usah pakai suara. Bukan nonton film itu mah. Tahu. Tetap nonton film, nggak denger suaranya. Dijamin rasa takutnya berkurang. Nah, cuman gue nggak tahu tips itu apakah berlaku untuk podcast horor apa enggak. Gue nggak tahu. Coba lu cobain dulu. Ya kagak, orang ngandelin suara. Gimana lo? Jadi cuma lihat mukanya Mr. Popo doang. Halo Mr. Popo, apa kabar? Sekali nyebut orang lain, masa kita nyebut Lela Hudori mulu kan? Iya kan, gitu kan. Oke lah. Kita akan memulai episode Kepo Buku kali ini yang kita juluki sebagai episode yang tadinya gagal. Itu kan orang lo nggak tahu. Itu kita doang yang tahu kalau itu pernah gagal. Ya karena di minggu lalu kan gue cerita, gue minta maaf. Ketika gue ngulang episodenya gue minta maaf, gue bilang gue yang tanggung jawab. Oh iya kita udah bilang ya. Oke. Nggak apa-apa, itu kan namanya kita juga coba-coba ya nggak sih? Yes. Biarin lah, nanti edisi berikutnya kita lebih siap. Itu keinginan Stephen terkabul tuh. Oh gitu. Nggak, jadi di episode mendatang tuh Stephen lebih siap dengan warna lipstiknya yang lebih pink misalnya, gitu. Gue lebih siap dengan rambut gue yang lebih keriting, gitu kan. Dani lebih siap dengan lebih kurus misalnya gitu. Aduh, nggak, jadi ya? buat Susah, ngasih konteks ke teman-teman ya. Jadi minggu lalu itu kita ceritanya sok-sokan mau pakai video. Wah, jadi dong pakai Zoom, rekam. Wah, masing-masing ngobrolin bukunya, kita tunjukin di videonya. Ini loh halaman segini, ini yang di highlight. 3 jam loh kita loh. 3 jam kita rekaman gitu. 3 jam lah, 1,5 jam, 3 jam. 1,5 jam rekamannya, tapi kan 1,5 jam dulu dandannya. Kan kita pakai video kan dandan dulu kita. Dan udah gayanya masing-masing. Toto dengan perpustakaannya, Rane dengan keredongan sarung gitu, sok gaya. Bener. Stephen siang-siang udah ke salon dulu udah ke kan. salon gitu. Gitu. Hasil karena kita ingin sekali-sekali menampilkan video dan juga audio gitu kan di podcast kita, biar kayak yang lain-lain gitu yang sering main Zoom gitu. Kagak kerekam. Bukan kagak kerekam. Begitu selesai di download kagak bisa. Ya sudahlah. Ya nggak apa-apa lah, pengalaman pelajaran. Jadi gimana, Van?
Masih pengen pakai video, Fen? Ya, kalau udah oke lah ya. Kalau udah oke, Settingannya. ntar kita bikin. Ntar gue cariin ini deh, filter biar wajahnya itu jadi lebih kinclong. kinclong. Alah, filter ngerekam audio video aja kagak becus mau pakai filter. Oke, jadi minggu lalu itu kita akan mengulang kembali diskusi ini, ngobrolin soal buku, karena ini buku yang sangat penting. Dan mudah-mudahan masih pada inget ya. Karena minggu lalu tuh benar-benar seru diskusinya, apalagi Toto kayaknya semangat 45 banget gitu loh membahas buku ini dari segala macam aspek gitu ya. Dan buku yang kita maksud itu judulnya adalah A Little History of the World, karya Ernst H. Gombrich. Gitu. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda. Ini terbitan dari margin kiri ya. Ya, betul. Jadi gue bingung mau ngebahas gimana lagi. Mari kita ingat-ingat lagi dari rekaman minggu lalu. Tapi intinya gini sih, gue mulai lah, karena gue yang ngerusak rekaman minggu lalu. Santai aja bro. Oke, jadi buku A Little History of the World ini sebenarnya mencoba untuk cerita tentang sejarah dunia secara apa ya, nggak bisa dibilang ringkas, tapi dia mencoba merangkum sejarah dunia paling tidak sampai masa si penulisnya itu dengan menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang sangat deskriptif karena memang ditujukan untuk pembaca anak-anak. Pembaca muda ya. Iya, pembaca muda. Nah itu gue nggak tahu kenapa di margin kiri disebutnya pembaca muda gitu ya, karena ini justru banyak terkenal untuk buku-buku untuk konsumsi anak-anak sebetulnya. Penulisnya ini seorang sejarawan seni yang sangat-sangat ternama gitu ya di dunia sejarah gitu, di dunia akademik. Nama lengkapnya tuh Ernst Hans Joseph Gombrich. Dilahirkan 30 Maret 1909 di daerah Wina, Austria. Waktu kelaparan di Austria waktu itu dia pindah ke Swedia. Kemudian dia balik lagi ke Austria belajar art history dan arkeologi di University of Vienna. Nah, karena waktu itu lagi gelombang antisemit, jadi setelah dia lulus dari studinya tuh dia sulit untuk dapat pekerjaan akademik. Nah, setelah dia lulus itu, dia belajar bahasa Cina dan akhirnya menulis Little Book of History itu tadi. Di umur 26 loh, bayangin loh Bang, ketika di masa-masa itu dia harus, dia cerita kan, dia pergi ke perpus, dari pagi sampai sore, pulang dia nulis kan buku ini. Dan ada satu cerita yang juga nggak kalah menarik buat gue adalah karena setelah selesai nulis, buku ini dia bacain ke seseorang yang sekarang jadi istrinya gitu loh. Oh, oke. Apa itu? Sorry itu. Ini motor. Lu jadi begal lo malam ini lo. Bukan, ini suara luar tuh masuk. Sorry. Nggak apa-apa, santai. Lu kirain lu lagi manggil GoFood. Okay. Episode ini bukan disponsori oleh GoFood. Iya. Nah, gue terus terang kepincut banget sama buku ini gara-gara baca bab pertamanya toh, Fen. Jadi buat gue itu mengingatkan pada apa ya, cara bercerita seseorang kepada anak-anak gitu dengan kata-kata once upon a time, pada suatu waktu gitu. Nanti mungkin Steven bisa bandingkan dengan bahasa Indonesianya, kita minta baca 2 atau 3 paragraf atau 3 bab juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi gue suka cara dia di bab 1 itu bercerita menjelaskan konsep sejarah kepada anak-anak. Yeah. Misalnya ketika dia bilang bahwa semua itu dimulai dengan once upon a time. Bahkan lu, si pembaca, juga kan pasti punya once upon a time pada suatu waktu atau pada suatu hari gitu. Terus juga dia menceritakan tentang bagaimana
Setiap orang punya sejarah, mundur ke kakek lu, kakeknya kakek lu, kakeknya 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 kakek lu itu juga ada once upon a time-nya, ada ceritanya gitu. Bahkan kemudian dia tarik mundur jauh ke belakang dan gue paling suka ketika dia menggunakan analogi apa sih sekertas yang dikual-kual tuh. Pokoknya kertas yang dikual-kual gitu terus dibakar gitu ya. Terus minum. Diminum. Lu kata buat ujian. Jadi itu kertas dikual-kual dibakar terus dijatuhkan ke dalam sumur. Gua awalnya nggak paham maksudnya apa, tapi dia bilang gitu ketika dibakar kertas itu perlahan-lahan jatuh dan dia menerangi dinding sumur itu untuk menunjukkan betapa semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam ke dalam sumur itu apinya redup dan kemudian mati. Cuma untuk menunjukkan bahwa ada titik di mana sejarah itu hanya bisa kita tafsirkan karena tidak ada catatan dari masa itu. Gitu, makanya disebut sebagai prasejarah misalnya. Jadi dia bikin logika-logika gitu dan yang paling akhir gue suka ketika di bagian penutup bab 1 itu dia mengajak anak-anak itu untuk berpikir. Bukan hanya sekedar untuk menerima, tapi ketika bicara soal sejarah dia mengajak anak-anak itu untuk berpikir, tar dulu, ini kapan kejadiannya? Kenapa kejadiannya bisa begini? Apa yang menyebabkan begini? Sehingga anak-anak itu dilatih untuk selalu kritis berpikir ketika mereka menerima sejarah. Nah ini bagus gue bilang karena kan ada tuh ada Guillaume yang bilang sejarah itu hanya milik orang-orang yang menang gitu. Asik. Nah ketika anak dilatih untuk kritis, kenapa begitu? Kenapa sejarahnya begini? Kapan mulainya hal-hal kayak gitulah? Aku sepakat ya, memang buku ini tuh begitu ditulis dengan hidup gitu ya, Bang Rane, Mas Toto. Jadi ketika aku baca dalam versi bahasa Indonesianya pun, itu aku serasa sedang menjadi seorang cucu yang lagi diceritain sama si kakek. Dia akan cerita gimana rekonstruksi sejarah yang telah lampau gitu dari masa prasejarah, dari masa awal hingga zaman modern. Di situ dengan pembabakan yang sangat-sangat runut, sangat-sangat dalam, tapi disampaikan dengan simple dan enak banget. Itu bisa menjadi sebuah sebuah pengetahuan, sebuah awal dari yang bisa dibilang kecintaan akan sejarah gitu. Fen, lu bisa bacain nggak 1 atau 2 paragraf dari bab 1-nya? Gue pengen tahu versi bahasa Indonesianya, bagus nggak sih? Karena Stephen ini punya versi bahasa Indonesianya, gue punya versi bahasa Inggris, Toto dengan sombongnya bilang dia punya versi bahasa Inggris dengan ilustrasi pula. Betul. Gimana Van? Oke, aku akan bacain yang versi Indonesia yang tadi Bang Rane ceritain ya. Jadi, mari kita bakar secari kertas dan lemparkan ke sumur yang amat dalam itu. Pelan-pelan kertas itu akan jatuh, makin lama makin jauh ke dalam. Nyalanya akan menerangi dinding sumur yang dilewatinya. Kau lihat, terus makin ke dalam. Saking jauhnya, sekarang sudah terlihat seperti bintang kecil di tengah kegelapan. Makin lama makin kecil dan kita kini tidak dapat melihat lagi nyala kertas itu. Kiranya begitu juga ingatan kita. Kerjanya ibarat cahaya yang menerangi masa lalu. Pertama kita arahkan cahaya itu ke masa lalu kita sendiri. Kemudian kita bertanya kepada orang-orang yang sudah tua. Kemudian kita mencari berkas dan surat-surat orang yang sudah meninggal. Dengan demikian, kita dapat menerangi masa lalu yang semakin jauh. Wih, bagus ya bahasa terjemahannya. Siapa sih yang nerjemahin? Elizabeth Suprapto Hastrik. Dari bahasa Jerman kayaknya ya. Langsung dari bahasa Jerman. Kalau lu Tok, gimana Tok? Gue mau disclaimer setiap kali episode gue selalu ada disclaimer bahwa gue itu pada dasarnya dulu gitu, mungkin setelah lulus kuliah gitu ya, gue masih nggak suka dengan samanya sejarah gitu. Gue suka membaca tapi gue nggak begitu suka sama sejarah karena buat gue ngapain sih belajar sejarah gitu ya, mungkin itu ngapain sih mempelajari yang udah lewat, biarkan yang berlalu aja gitu kan. Jangan diingat-ingat gitu kan. Tapi lambat laun setelah kesini gitu kan, setelah membaca, setelah akhirnya punya referensi lebih mendalam lagi tentang sejarah, lama-lama gue suka gitu sejarah. Itu sejarah kayak menarik ya gitu ya.
apapun itu gitu ya, mulai dari kacamata dan ternyata sejarah itu nggak bisa dilihat cuman satu perspektif gitu ya. Kalau Rani tadi bilang sejarah ditulis atau diwarnai atau whatever it is gitu, direcord sama orang-orang yang menang. Ya ternyata di situ terlihat bahwa sejarah itu bisa dilihat dari beberapa perspektif. Nah, balik lagi ke sini, dia salah satu buku sejarah yang menurut gua mungkin buat teman-teman yang saat ini mungkin nggak suka sejarah karena seperti kayak gue trauma ketika di SMP atau SMA gitu ya, kita selalu dicekokin dengan tahun berapa perang Pangeran Diponegoro. Untung gue apal 1871. ngaco, 1825, 1830, ngaco nih orang. 1871 itu Ibu Kartini. Sudahlah, lanjut. Nah, kita selalu dicekokin gitu tanpa kita lihat ada apa sih di peristiwa itu yang bisa kita jadiin pelajaran atau apa hikmah di balik itu kan gitu kan. Tapi buku ini adalah salah satu buku yang menurut gua bagus untuk sebuah teman-teman untuk yuk baca yuk sejarah itu apa, karena dia tuh mengawali dengan chapter pertama gitu ya, Once Upon a Time gitu kalau di edisi bahasa Inggrisnya. Kalau di Indonesia apa ya, Fen ya? Di chapter pertama itu apa judulnya? Pada zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu kala gitu kan. Nah, gimana gitu sejarah itu dimulai dan kenapa nggak kenapa sih, tapi kayaknya menarik aja gitu sejarah ini gitu ya. Dan dia akan terus dibabak dari mulai awal sampai akhirnya ke zaman prasejarah, kemudian ke Mesir gitu ya, sejarah Mesir yang menarik gitu. Dan teman-teman di sini bisa dapetin, nanti kita mungkin bahas ya lebih detail di chapter per chapter. Ada apa sih yang menarik di setiap babak sejarah itu gitu. Betul. Jadi di sini tuh jangan khawatir, walaupun di sini ada beberapa angka, misalnya 1000 tahun BC gitu kan, ada Raja Hammurabi misalnya kayak gitu. Tapi tenang bahwa ceritanya lebih menarik gitu. Lebih menarik. Jadi teman-teman akan bisa bisa tahu sejarah itu ternyata menarik ya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari sini gitu. Minimal kalaupun teman-teman nggak bisa dapat insight gitu ya, karena susah gitu menarik pelajaran dari sebuah kisah. Paling nggak teman-teman dapat kisahnya dulu deh gitu. Menarik deh gitu. Gimana sih nanti perkembangan misalnya apa kan yang kalau lu favorit lu, misalnya nanti Rani mungkin akan bahas tentang I Can Read, bab I Can Read, saya dapat membaca di bab 6 gitu. Nanti Rani akan bahas kenapa yang menarik di situ. Iya. Dan jangan lupa Mbah Gombrich juga bilang sama seperti Toto. Jangan-jangan kenal lu sama Gombrich ya, Tok. Gombrich itu pernah bilang, dia bilang, saya nggak mau pembaca saya itu menganggap ini sebagai pengganti buku sejarah gitu, karena ini tujuannya berbeda. Jadi dia bilang, saya cuma ingin pembaca saya santai membacanya, mengikuti sejarah dengan santai tanpa harus mencatat nama dan peristiwa. Tuh. Jadi mempelajari atau mungkin jadi membaca sejarah itu yang santuy aja, Cing. Santuy. Wah, santuy, bener ya? Bener ya, Fen ya? Santuy. Iya, itu. Lu tanyanya Steven. Kita tanya Steven yang lebih muda dari kita. Jadi kita tuh walaupun kita membahas sejarah, jangan sampai Ran kita berdua atau lu terutama terlihat seperti produk prasejarah gitu, Ran. Nah, makanya lu sudah berbuat kesalahan fatal. Gua gini gaul, Toh. Oh, lu gaul ya? Gua ikut sejarah. Lu sudah berbuat kesalahan fatal tadi dengan bilang santuy cing. Cing itu bahasa tahun 80-an, 90-an. Santuy itu tahun 2000. Gini, itu gua lakukan dengan sengaja. Ngeles. Jadi, walaupun gua kekinian, gua akan tetap dengan identitas gua. Jadi orang juga tahu, oh Toto ini berusaha mengikuti perkembangan terkini tanpa kehilangan identitasnya. Begitu. Sae lo, Samsudin. Sae lo. Sekarang kita lari ke pembabakannya. Nah, ini dia. Ini yang gue suka gitu loh. Karena memang dia mencoba untuk meruntun dari masa prasejarah bahkan gitu ya. Orang lu ngebayangin kan, ada buku yang bercerita tentang sejarah dunia itu dari masa prasejarah gitu. Itu kayaknya ngebosenin banget. Tapi cara dia membagi pembabakan itu keren gitu loh. Misalnya Once Upon a Time itu di pengantarnya.
Terus misalnya ketika dia membahas, oke, ini kalau gue bilang gini, kalau judulnya, ntar Steven bisa liatin yang bahasa Indonesianya ya. Bab 2, Fen. Iya. The Greatest Inventors of All Time. Itu judul bahasa Indonesianya apa, Fen? Penemu paling hebat yang pernah ada. Nah, ketika kita baca judul itu, kan kita langsung mikirnya, wah, Thomas Alva Edison, atau Newton, atau enggak. Karena menurut si Mbah Gombrich ini, penemu atau inventor paling keren dan paling apa tadi bahasa Indonesianya? Paling hebat. Paling hebat. Itu justru orang-orang yang hidup di masa prasejarah yang meletakkan dasar ketika mereka mulai menciptakan kampak dari batu, makanya disebut Stone Age. Kemudian perlahan-lahan mulai menciptakan cara makan dengan membakar menggunakan api sampai terus. Dan menurut si Gombrich ini, angle-nya adalah bahwa mereka lah penemu yang sejati, penemu yang paling keren gitu. Terus dari situ dia cerita masuk ke era Stone Age, kemudian masuk ke Bronze Age, sampai manusia berkembang menjadi seperti sekarang ini, lalu masuk ke kisah Mesir gitu ya, terus masuk ke cerita tentang Mesopotamia, tentang kenapa sih hari-hari itu disebut Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday gitu kan ya. Terus tentang bagaimana sejarah orang menemukan huruf atau alfabet. Lanjut terus tentang kisah peperangan, tentang dia sempat lari ke Yunani, terus ke India, bahkan kemudian ke Jazirah Arab, apa yang sudah diberikan oleh Arab kepada dunia. Bahkan masuk ke sejarah tentang Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, dan kemudian bahkan menyentuh juga soal Nabi Muhammad gitu. Jadi pembabakannya itu menarik, walaupun sebenarnya runtun ya Toh ya. Sebenarnya runtun kalau dilihat dari perkembangan sejarah umat manusia gitu. Cuman memang di chapternya memang dia ambil kira-kira di babak itu tuh apa yang kira-kira menarik gitu ya. Jadi misalnya kayak ya tadi Rani bilang gitu, pembabakannya tuh ngurut dari mulai zaman prasejarah sampai akhir nanti di tahun. Jangan bilang akhir, belum berakhir, masih lanjut hidup. di zaman prasejarah sampai di tahun kira-kira Gombrich itu ada gitu ya, 1930-an gitu kali ya sejarahnya kalau nggak salah gitu kan. Yep. Nah jadi dan di antara itu tuh diambil chapter-chapter terpenting umat manusia gitu. Dan mungkin kita sebagian besar dari kita gitu ya mungkin lihat caveman tuh bikin stone tools gitu kan ya, bikin untuk motong-motong misalnya daging gitu kan. Tapi di sini ditulis gitu. Gue terjemahnya secara bebas aja ya, karena gue nggak bawa buku bahasa Indonesianya gitu. Dia bilang gini, lo tau nggak sih apalagi yang caveman invented atau apa sih yang dia ditemu nama caveman? Bisa tebak nggak lo? Kata dia gitu kan. Dia itu menemukan berbicara gitu, talking gitu kan. Yes. Dia bilang yang gue maksud talking tuh the real conversation, benar-benar konversasi gitu, benar-benar pembicaraan gitu yang satu sama yang lain. Iyalah kalau kata dia kalau misalnya binatang itu memang make noises, dia memang bisa making warning, bisa bikin peringatan kayak gitu-gitu. Tapi manusia nggak kayak gitu. Manusia tuh punya nama, punya dan orang prehistorik saat itu udah salah satu makhluk, satu-satunya makhluk mungkin dia bilang yang melakukan itu, talking itu. Dan jangan lupa apalagi invention yang mereka bikin, yaitu pictures. Lu bisa lihat di cave-cave zaman sekarang tuh, cave prehistoric itu udah ada picture, udah ada gua-gua, dia bilang gitu. Sekarang kita akan masuk ke bab-bab yang menjadi favorit kita masing-masing ya. Steven kali ya. Lu bab favorit lu apa, Van? Bab 40, Bang Rane. Terakhir. Bab terakhir, iya. Kenapa? Sebenarnya semua bab di buku ini tuh aku suka banget, menarik. Tapi iya betul-betul nggak bisa dilepas pisahkan gitu loh Bang. Kalau misalnya cuma disuruh bab mana yang menarik, semuanya menarik. Tapi yang jadi sebuah hal yang spesial tuh di bab 40, ketika di 39 bab awal dia ceritain apa yang menjadi perspektif dia gitu kan. Ketika dia menyerap dari literatur yang dia baca di perpus,
seharian, dan ketika dia akhirnya bisa menambahkan satu bab yang menjadi menjadi anchor dia ketika dia berada di dalam periode sejarah tersebut. Dia bilang dengan kilas balik gitu ya Bang. Dia juga melakukan sebuah refleksi gitu ya, sebuah kilas balik, sebuah melihat kembali apa yang telah dia tulis sebelumnya ya. Karena chapter 40 ini pun ditambahkan di bertahun-tahun setelah edisi pertama yang terbit di 1936 itu. Betul. Dan apa yang menjadi sebuah seruan, yang menjadi hal yang betul-betul aku perhatikan betul ya di chapter ini adalah keinginan orang untuk bilang kalau bangsa dia yang terhebat, bangsa aku yang terhebat, bangsa dia yang termaju gitu, dan merupakan sebuah patriotisme yang bisa dibilang betul-betul membara gitu, padahal adalah sebuah patriotisme semu yang mungkin bisa menimbulkan perang dunia juga gitu kalau misalnya hal-hal ini menjadi menjadi sebuah ideologi yang membutakan gitu. Iya sih, gue setuju. Bab terakhir ini justru membuat bukunya menjadi lebih relevan, walaupun memang relevan di zamannya dia ya. Lo kebayang nggak sih kalau Mbah Gombrich ini hidup sampai tahun 2020? Kayak apa update-nya? Mungkin update-nya jadi satu buku sendiri kali. Versi 2. Yoi, untuk nunjukin betapa udah gila berubahnya kehidupan manusia gitu. Lo gimana Paman Toto? Kalau gue, kalau ngomong bab, gue tuh selalu tertarik dengan sejarah yang justru zaman-zaman dulu gitu, dimana kita tuh sampai sekarang masih kagum gitu ya dengan Yunani. Iya, salah satunya gitu. Nah, maksud gue terutama selalu kagum dengan kok orang zaman dulu bisa kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya, kalau di Indonesia mungkin contohnya Borobudur. Gila ya orang bisa bikin kayak gitu. Gila tuh dalam artinya bukan gila lu, enggak. Tapi maksudnya teknologinya gimana bikin kayak gitu. Nah, kalau di buku ini ya otomatis gue seneng banget ketika dia membahas tentang Mesir gitu, chapter 3, the land by the Nile gitu kan. Dan salah satu kutipan yang gue suka adalah ketika Mesir itu salah satu yang gue selalu lihat karena mungkin ada hubungan dengan agama gitu ya Ran ya, kisah Firaun kayak gitu-gitu. Dan kita tahu bahwa di antara raja-raja Mesir yang disebut Firaun itu ternyata ada satu raja Firaun atau Farao gitu ya kalau bahasa Inggrisnya yang beda sendiri gitu. Jadi ada di sini dibilang on other occasion it was the Pharaoh himself who tried to change everything. Jadi ada satu Firaun namanya Akhenaten yang dia hidup sekitar 1300-an 70 BC gitu ya. Jadi dia bilang kalau raja-raja Firaun zaman dulu itu banyak sebelum dia gitu ya, banyak menyembah dewa, kata dia nggak ada yang kayak gitulah. Cuman ada satu Tuhan, kata dia gitu. There's only one God. Nah, walaupun setelah dia meninggal, dia Firaun setelahnya balik lagi. Nah, gue kadang-kadang suka gini nih. Gue suka menghubungkan, nih kira-kira kalau Firaun di zaman Nabi siapa nih ketika dia dekat dengan Nabi siapa sehingga satu-satunya kalau gue mudah kan maksud gue menurut kepercayaan gue kan kita selalu menyembah cuma satu Tuhan di mana nggak banyak Tuhan gitu misalnya kayak gitu. Nah gue coba 1300 apa zaman-zamannya Nabi Yusuf gitu kan misalnya kayak gitu, karena pada zaman saat itu kan Nabi Yusuf ada di Mesir kayak gitu kan. Nabi Yusuf di era-eranya Firaun gitu ya. Iya, mungkin ya kalau Firaunnya itu Firaun yang mana gitu kan. Karena kalau zamannya Nabi Musa, Firaunnya jelas-jelas dia yang menyebabkan Exodus malah kan gitu kan. Nanti kita hubungin. Nah, jadinya gue coba kayak gitu aja gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Tapi kan ya itu ketertarikan gue membaca sejarah sekarang menghubungkan seperti itu gitu loh. Kalau gue. Jadi menarik sebenarnya kalau menurut gue, dan kalau mau didalamin lagi gimana di sini ada nih gimana cara lu punya hieroglif. Nah sekarang kenapa orang bisa baca hieroglif gitu? Di sini dia jelasin nih. Gue gak akan bilang di sini lah ya. Kalau gue suka bab 6, judulnya I Can Read. Nah, kenapa gue suka bab ini? Walaupun ini salah satu bab yang paling pendek ya, tapi gue suka karena dia memancing orang untuk berpikir. Jadi dia cuma mau mempertanyakan kenapa ya alfabet itu bisa menjadi medium komunikasi, bahkan bisa lintas bahasa gitu ya. Gue bacain ini ya, dikit aja ya. Dia bilang gini,
And with 26 letters you can write anything down. Dia bilang hanya dengan 26 huruf lu bisa menuliskan apa saja dalam bahasa apa saja gitu. Nah, buat dia ini menarik dan salah satu bagian dari sejarah yang dia ceritakan di situ adalah bahwa ini mungkin salah satunya dipicu oleh para pedagang yang bepergian jauh keluar dari negaranya gitu ya, sehingga mereka butuh cara untuk berkomunikasi. Jadi dia bilang mungkin di situ lahirnya alfabet yang tembus lintas negara. Walaupun nanti di bab-bab lain juga ada bagian-bagian yang menjelaskan tentang bahasa, tentang tulisan, mulai dari hieroglif, kemudian sampai ke bagaimana dunia itu berhutang budi pada budaya Arab yang memperkenalkan angka gitu, numerik gitu ya. Itu tuh menarik buat gue dan benar-benar walaupun pendek tapi memicu pikiran gue untuk iya benar juga ya gitu. Dari mana coba A B C D E F G H I J K L dan bahkan dalam huruf-huruf misalnya huruf Rusia itu kan ada juga yang mirip alfabet A B C D E nya gitu kan. Betul. Itu sih yang menarik buat gue selain di kisah tentang Nabi Muhammad. Sekarang bayangin si Gombrich ini bisa mendapatkan data cerita-cerita literatur itu di tahun 1930-an dari perpustakaan. Saat itu ya. Itu keren kan? Bahwa ternyata cerita-cerita itu saat itu gila dia bisa dapetin gitu loh. Kalau sekarang kan kita tinggal nganggap remeh, tinggal udah Google aja gitu loh. Tapi dia bisa mendapatkan cerita-cerita itu dan ketika gue baca, sama nih gitu loh sejarahnya. Walaupun ada beberapa bagian yang nggak gue setuju gitu ya. Tetapi kurang lebih sama nih berarti rujukannya dari dulu sama gitu. Ya seperti yang tadi yang akhirnya lu bilang ya di bab ini yang salah satu gue suka adalah yang tadi lu bilang bahwa bagaimana ada pengaruh-pengaruh Arab yaitu dengan penulisan angka dia bilang. Dan lu kalau Arab nggak melakukan ini dia bilang lu selamanya akan seperti Romans. Gimana kalau Romans itu menulis angka misalnya 12, lu akan nulis XII kan gitu kan, angka Romawi gitu kan ya. 112 lu akan CXII gitu. Kalau tambah ribuan lagi 1112 jadi MCXII gitu kan. Coba kalau lebih gede lagi ya. Nah, dia bilang angka Arab nih easy karena dia gampang gitu, gampang dan gampang ditulis gitu kan. Cuma tinggal place value aja gitu, tinggal ditempatin aja angkanya gitu kan. Di posisinya yang misalnya ribuan, lu tahu kan ya satuan, puluhan, ratusan, ribuan gitu kan. Jadi kalau ngomong 1112 ya cuma 1112 gitu. Gitu. Nah, gimana? Dia bilang kita tuh berhutang dengan bangsa Arab nih yang dia begitu, di mana juga mereka sendiri juga berhutang terhadap bangsa Indian. Kita tahu kan bangsa Indian itu yang menemukan angka 0 gitu kan. Nah, kalau kembali kepada overall bukunya, gue malah mau minta kesan-kesan lo tentang sejarah gitu ya. Kalau Toto tadi kan bilang dia suka sejarah Mesir gitu. Kalau Luven sendiri gimana? Overall kesan lu tentang buku ini dan juga minat lu pada sejarah. Overall buku ini tuh membuat aku betul-betul menikmati sejarah gitu ya. Betul-betul maksudnya lebih teredukasi lah. Lebih teredukasi gimana ya? Lebih mendapatkan gambaran secara mendetail akan sejarah dunia, Bang. Karena bisa jadi kita hanya mendapatkan pendidikan akademi sejarah di bangku sekolah tuh untuk seperti apa sih? Seperti yang Pak Kunto Wijaya bilang, kalau SMA, SMP tuh untuk kayak nasionalisme, kayak cinta akan negara gitu kan. Bangga dengan kemerdekaan, pergerakan nasional, menghargai jasa-jasa para pahlawan. Namun ketika aku membaca buku ini, aku jadi lebih inform gitu untuk tahu itu rekonstruksi sejarah ketika masa Muhammad datang ke
imperium barat, mereka saling berperang, dan di situ juga ada peran-peran agama di dalam sebuah kerajaan yang begitu mendesak gitu, dan memicu apa yang namanya pertempuran tiada akhir, dan apa yang menjadi sebuah ikon tersendiri yang begitu melegenda di film-film, misalnya para kesatria, dan akhirnya berujung di negara-negara modern. Jadi secara overall buku ini tuh menumbuhkan minat untuk untuk menghargai sejarah dan bisa memaklumi sejarah dengan apa adanya tanpa ada muatan penilaian moral misalnya. Sebab kalau misalnya aku membaca ini dengan kacamata moral, aku nggak bakal baca bab Nabi Muhammad misalnya ya. Aku bakal skip. Tapi dari awal aku membaca ini, aku seakan-akan dituntun gitu loh Bang Rane, Mas Toto, untuk let it through gitu. Kayak kita akan bersama-sama nih, kita akan berjalan bergandengan gitu untuk berjalan di atas titian sejarah gitu, di tiap-tiap periodisasi sejarah. Nah, diceritakan, dikasih ke kita dengan begitu simple, dengan begitu mengasihkan ya. Kalau nggak mengasihkan nggak bakal kita selesaikan gitu buku ini gitu. Kalau lu kan tadi lu udah bilang sedikit kan, memang awalnya nggak suka tapi kemudian lu jadi tertarik sama sejarah. Tapi overall dari buku ini gimana menurut lo? Overall dari buku ini menurut gua sih ya bagus gitu. Maksudnya lu bisa menemukan banyak hal yang mungkin lu nggak pernah kepikiran gitu kan. Mungkin lu bisa menggunakan buku ini sebagai, ya itu tadi gue bilang, sebagai teaser buat lo menentukan topik apa sih yang lo pengen pelajari dalam sejarah gitu kan. Seperti tadi si Stephen bilang, mungkin sepanjang hidupnya dia mungkin nggak kepikiran bagaimana sejarah Nabi Muhammad gitu misalnya kayak gitu. Tapi dengan baca ini dia jadi tahu. Seperti kita misalnya kalau ngomong ternyata juga di sini dikisahkan bagaimana tentang agama Kristen Protestan muncul misalnya kayak gitu. Itu kan mungkin nggak pernah kepikiran dari sebagian besar dari kita gitu kan. Nah, lu bisa jadi tahu gitu. Tapi sekali lagi buku ini ya seperti tadi gue bilang, teaser, dia tidak lengkap gitu kan. Dia namanya juga teaser menurut gue gitu ya. Kalau gue menilai buku ini ya namanya cuman sebagai ini aja, appetizer buat lo aja gitu. Buat lo nanti menentukan hidangan pokok apa yang lo mau. Tapi kalaupun enggak, ya nggak apa-apa. Gue cuman bilang mungkin lo salah satu titisan dari Emperor Si Huangti kali. Siapa itu? Oh yang bakar buku. Iya, karena di chapter 14 gini dia bilang gini ya. If you have always found history boring, you are going to enjoy this chapter. Karena menurut dia, pada saat bersamaan di era-eranya Hannibal di Italia, ada seorang emperor nih yang dia ruling over China, yang dia tuh benci history that much gitu. Di sekitar 213 BC. Dia tuh memerintahkan pokoknya bakar semua buku, semua old report, pokoknya semua bakar. Termasuk juga lagu-lagu, puisi-puisi, terus juga writing-nya Confucius sama Lao Tzu gitu ya, Lao Tzu ya. Dan itu bakar semua gitu. Karena dia bilang itu sampah, kata dia bilang gitu kan. The only book that he permitted is only agriculture then other useful subject. Jadi kalau lu merasa sampai sekarang gue benci, ya mungkin lu salah satu titisan dari nanti gue nggak tahu gitu kan. Jadi you are not alone gitu. Kita kan nggak bisa memaksa bahwa orang harus suka gitu kan gitu. Yang menarik buat gue adalah gue jadi pengen tahu nih orang gitu ya, nih emperor kenapa jadi benci sejarah gitu kan? Apa ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kisah hidupnya di masa lalu atau gimana? Jadi gue tertarik. Nah, gue berharap teman-teman ketika baca buku ini, baca 1 mungkin 2 paragraf jadi tertarik, apaan nih? Kok kayaknya gue tertarik buat mengeksplor lebih lanjut. Kalau menurut gue gitu. Itu yang buku ini kalau ngomong impact buku ini ke gue tuh begitu. Mungkin dulu si emperor tuh pernah diputusin sama pacarnya kan. Seorang sejarawan. Apa sih? Seorang sejarawan. Jadi dia tidak pernah mau mengingat ke masa lalu karena katanya sakit. Gitu. Ya. Tapi oke. Kalau gue selalu suka sejarah dan gue beruntung punya guru sejarah dulu yang paket super lengkap. Oke. Karena dia jago cerita, dia menguasai sejarah Indonesia dan dunia. Cantik pula. Iya.
Loh, itu makanya bagian dari paket. Tapi satu iya, hal iya. ya yang bikin gua berpikir dari buku ini, karena buat gue gini, bukunya Gombrich ini tentu perspektifnya nggak bisa dihindari adalah perspektif sejarah ala Eropa gitu ya, karena dia banyak Iya. mengambil rujukan-rujukan dari perpustakaan-perpustakaan di Inggris misalnya atau di Jerman gitu. Itu nggak bisa dihindari. Walaupun dia berusaha untuk objektif, misalnya dia anti Hitler, dia banyak kritis terhadap perang dunia, dia banyak kritis terhadap banyak hal gitu, terutama budaya-budaya Inggris yang buat dia terlalu apa ya, kolot gitu kurang lebih gitu. Itu nggak masalah. Itu tapi buat gue buku ini membuat gue menghayal betapa kerennya kalau buku Toto sama gue dulu pernah hidup di masa ketika kita ada pelajaran yang namanya PSPB. PSPB, Apa tuh? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nah, dan itu dulu ketika pertama kali diperkenalkan di era Soeharto, kita wajib baca, kita wajib hafal segala macam gitu. Nah, gue ngebayangin ya kalau sampai ada orang yang menulis sejarah Indonesia dengan cara seperti ini sehingga akan lebih menarik buat orang. Mungkin keren kali ya. Anak-anak tuh jadi suka gitu loh. Karena guru sejarah gua dulu itu kalau ke kelas dia nggak ada nilai, nggak ada apa, dia cerita gitu. Jadi kita seneng ngedengerinnya gitu. Kayaknya asik banget tuh kalau guru-guru sejarah kita kebanyakan kayak gitu-gitu. Bukan sekedar menyampaikan apa yang ada di kurikulum, terus kemudian bisa mengejarkan soal ujian, tapi justru kalau menurut gue belajar sejarah tuh sebenarnya belajar insight sih kalau menurut gue gitu. Aku mau nambahkan satu rekomendasi buku lagi ya, Bang. Kalau misalnya kita melihat sejarah dunia untuk pembaca muda nih kok Eropa sentris banget. Nah, kita pengen tahu sejarah dari Asia Tenggara misalnya. Nah, ini aku dapat rekomendasi bacaan ini dari Mas Ari. Mas Ari udah balik ke Indonesia di tahun ini. Dia tuh nunjukin buku yang judulnya Empire of the Winds. The Global Role of Asia's Great Archipelago. Ditulis oleh Philip Bowring gitu. Jadi tulisannya cukup populer dan mendalam. Kalau teman-teman pembaca ingin tahu sejarah misalnya kerajaan Sriwijaya dan di jejaring-jejaringnya Majapahit. Nah, ini diceritakan oleh penulis luar yang juga mendapatkan penghargaan kemarin di Penang gitu. Ideng ya, oke. Sepertinya cukup lengkap ya kalau gue lihat daftar isinya, tiba-tiba gue harus tarik gitu. Ada Sriwijaya, ada Java, kemudian ada juga Makassar bahkan gitu kan. Wah, lumayan nih kayak ya. Oke. Kalau mau kepo tentang Nusantara misalnya, kalau misalnya skop yang kecil aja dulu gitu. Iya. Biar lengkap lah ya. Jadi perspektif Eropa ada, perspektif Asia ada gitu ya. Betul. Oke. Thank you, Van. Anyway, di bagian-bagian terakhir ini gue mau masukin sedikit tema tentang sejarah masa kini. Karena gue ngebayangin gini, Van. Ya, lu kebayang nggak sih pada suatu saat hidup kita sekarang ini akan jadi bagian di buku sejarah seperti bukunya Mbah Gombrich tadi gitu? Enggak, suatu saat ini pun menurut gua kalau lu mau nulis buku sejarah tentang kehidupan lu bisa kan? Udah bisa kita ya? Nah, berdua bisa. Apa contohnya? Yang sederhana aja. Kita kan kadang-kadang ngomong sejarah tuh, orang perang, orang apa gitu. Nggak usah. Yuk kita berdua bikin sejarah teknologi dari mulai komputer, dari mulai tape recorder, dari mulai lu punya apa tadi kalau di rumah kita audio yang apa tadi yang ada tape cassette recorder double tape itu namanya apa? Mini kompo. Itu aja udah kita bisa bikin tulisan sejarah serius. Gimana floppy disk itu salah satu tulisan sejarah. Secara sejarah ya ngomongnya, itu sejarah teknologi kan gitu. Kita bisa sebenarnya. Jadi nggak usah nanti. Sekarang pun kita bisa bikin apa yang terjadi di orang-orang sekarang juga nggak ngerti loh. Gue pernah ngomong sama orang yang baru lulus gitu ya, dia jurusan teknik informatika, terus gue ceritain tentang floppy disk, dia tuh ngeliat gue kayak gue ngajarin sejarah lo sama dia seriusan.
Seriusan, gue kan cerita nih, ini bukan teman-teman mungkin ketawa ya. Dulu tuh gue belajar komputer, lu ngebooting, lu tahu nggak lah? Ngebooting tuh harus masukin floppy disk, ya apaan tuh yang gitu? Oh dia terus dia lihat gambar, oh gitu. Terus lu tahu nggak floppy disk tuh harus gue taruh di tengah-tengah buku kalau gue mau ke teman. Kenapa emangnya? Kalau ketekuk kan nggak usah dipakai. Hah? Itu gampang ketekuk. Dia udah nggak bisa ngebayangin, gitu kan? Apalagi dia orang ini ya, dia orang IT ya. Orang IT gitu kan, orang IT zaman sekarang dia lulusan teknik informatika, tapi kan dia juga nggak tahu apa yang terjadi saat itu mungkin kan. Ya juga gue bilang, iya abis itu tuh gue tuh dulu seneng banget kalau gue tuh, terus teman-teman gue tuh masih punya komputer namanya XT, terus dia lihat oh XT tuh kayak gini gitu kan ya, dan komputer gue dulu udah 80 gitu, dan udah pakai hard disk. Oh iya, kata dia, hard disk tuh hard disk generasi pertama, lu tahu nggak berapa megabyte? Hah, mega, kata dia gitu. Mega, kata dia gitu. 40 megabyte. Hah, seriusan? So, gue ngeceritain dia kayaknya gue bisa bikin sejarah teknologi, ini lucu juga nih gue pikir nih gitu. Dan jadi ya, terus apa yang belajar dari situ kan perlu menarik juga gitu. Dan ternyata orang menarik, oh lucu ya gitu. Tapi kalau lu cuman sodorkan sebagai fakta ya mungkin, ya kan Radi, mungkin beda. Lu mungkin bisa ngomong sejarah, nggak tahu ya, sejarah cemilan di masa itu, sejarah buku paket saat itu, ya, sejarah betul. Pendidikan kalau lo mau kan, sejarah Eni Ero gitu kan ya. Ya sejarah Eni Ero apa gitu ya dulu. Bisa jadi, kenapa enggak gitu kan. Ya mungkin seperti itu, tapi di bidang teknologi kalau Mas Toto cerita gitu kan, aku jadi kepikiran kalau sejarah itu kita akan bikin penulisan sejarah, misalnya jurnal kehidupan kita sehari-hari ini sebagai sebuah cerita aja gitu, sebagai sebuah cerita lisan yang mungkin kelak akan kita turunkan ke pembaca-pembaca di tahun-tahun mendatang, karena mereka akan jadi seorang yang awam dengan segala macam informasi kan, dan mereka akan ketika butuh informasi di 2020 di search dan entah muncul dalam bentuk cerita yang pendek ataupun esai ataupun hanya sebuah status, dan dia akan begini ya, mereka waktu itu lagi kebanjiran karena banyak kebakaran hutan, ataupun gini ya sekarang tuh banyak demo karena ada sebuah tuntutan undang-undang. Gue setuju sama Steven, karena gue mungkin nyambungnya barusan tuh siang tadi tuh gue lihat ada di YouTube, gue nggak sengaja. Jadi tuh orang ini sebenarnya bukan, ya sebenarnya di zaman itu sama seperti kita di zaman sekarang, Ran, bukan suatu tokoh yang memainkan peranan sejarah. Jadi dia itu adalah seorang anak Belanda gitu ya, yang waktu zaman penjajahan kolonial Belanda adalah bapaknya adalah seorang dokter yang ditugaskan di wilayah kolonial yaitu Indonesia waktu itu. Dia di Sumatera, di Medan, kemudian pindah ke Bandung. Lo tahu nggak buku zaman segitu kan orang tuh rajin banget bikin catatan harian kan. Nah catatan harian orang tuanya itu kalau nggak salah diterbitkan. Dan menurut gua ini tuh juga, kalau buat gua tuh saat ini orang udah jarang menulis harian baru, catatan harian kan. Kalau zaman dulu kan orang termasuk rajin. Nah sekarang agak mulai digalakkan lagi, tapi untuk mungkin untuk kesehatan mental lo kayak gitu. Tapi menurut gue sih apa yang dibilang Steven tuh relevan banget gitu. Karena justru buat orang-orang biasa kayak kita ini, ketika catatan sejarah ini dibuka atau catatan harian lo sebagai orang biasa, buat sejarawan di saat itu ngelihat orang biasa, ternyata seorang Steven yang mungkin ya saat ini gue ngelihat Steven gitu, gue nggak tahu besok gitu ya, Steven yang saat ini sebagai orang biasa, ternyata kehidupan orang biasa tuh begitu, kalau orang Toto tuh kehidupannya begitu ternyata ya. Jadi orang bisa melihat sejarah kita saat ini, kehidupan kita saat ini jadi lebih lengkap. Karena kan kalau orang mungkin menuliskan ada demo, mungkin dituliskan di catatan negara segala macam. Tapi lu nggak pernah tahu gimana orang perasaannya ketika macet gitu kan, ketika harus berdesak-desakan di KRL kayak apa gitu kan. Itu mungkin nggak pernah tercatat dalam, atau jangan-jangan sejarah
masa lalu itu justru lebih banyak sejarah dari orang-orang terkenal gitu, nggak ada sejarah Betul. rakyat biasa. Ya kebayang kan kalau lu bikin catatan harian suatu saat kan, gila orang biasa tuh ternyata begini ya. Gue baru tahu gitu kan. Ternyata tuh orang gaji seorang pekerja IT misalnya ternyata kisahnya segitu atau kayak gitu-gitu. Kalau menurut gue menarik juga gitu dibukukan. Nah, yang bikin gua tertarik adalah karena dengan teknologi informasi yang ada sekarang, gua udah berpikir bahwa sejarah ke depan itu akan menarik karena semua orang nulis sekarang, bikin blog, bikin podcast segala macam. Jadi sejarah buku gitu ya. buku itu akan lebih rame. Nah, ini terakhir nih, gua ngomong-ngomong soal sejarah, gue menemukan sebuah website yang sebenarnya udah lama gua kenal website ini. Tapi baru gue ingat kembali minggu lalu ketika pas gue ulang tahun, gue menerima email dari diri gue 9 tahun yang lalu. Lu bayangin toh. Jadi ada itu layanan website namanya futureme.org. Futureme.org ini adalah layanan yang lu bisa ngirim email ke diri lu di masa depan. I see. Dan gue menerima email dari gue 9 tahun yang lalu. Cuma mau ngucapin selamat ulang tahun, terus cerita, lu sekarang waktu gua nulis email ini, lu lagi begini, lu lagi tinggal di sini, hidup lu kayak begini. Itu gila, keren banget. Gue membaca sejarah pribadi gue gitu. Nah, jadi futureme.org ini, lu bisa ngirim email ke diri lu di masa depan, dan lu bisa set public atau private. Okay. Nah, gue suka baca yang di set public. Jadi misalnya nih, ini yang paling tua ya. Ada seseorang di Amerika yang mengirimkan email buat dirinya dari 17 tahun lalu. 17 tahun lalu, oke. Berarti tahun 2003 lah ya. Dan dia cuma bilang begini, Dear Future Me, today, gue terjemahin aja lah. Dia bilang, Dear Future Me, yang sedang lu alami sekarang adalah, 1, semua orang lagi nanya-nanya, di mana Saddam Hussein? 2, semua orang lagi nanya-nanya, di mana Osama bin Laden? Terus dia punya list terus sampai 20. Yang bikin gua ngakak tuh misalnya gini, film yang lagi diputar sekarang itu Terminator 3. Terus gua sekarang lagi pakai Adobe Photoshop 7. Terus gua pakai Macromedia Dreamweaver MX buat desain website. Pakai Microsoft Office XP 2000. Gitu loh. Jadi gue seneng gitu loh ngeliat, wih gila ya cerita-cerita sejarah kayak gini gitu. Terus dia bilang, berat lu sekarang 230 pound gitu, tapi lu udah kehilangan 34 pound gara-gara lu ikut diet Atkins namanya. Terus George Bush sekarang lagi mau maju ke pemilihan untuk masa term keduanya. Gue bilang itu sejarah-sejarah yang semuanya bisa di-search di internet, tersedia di internet, dan itu dibikin oleh orang-orang biasa kayak kita gitu. Keren kali ya. Gue mau Keren bikin kali ya. Gue mau masuk ke futureme.org, gue mau cerita. Gue hari ini lagi rekaman Kepo Buku sama Steven di Singapura, di Ambon, Toto di Singapura. Kita lagi bahas sejarah gini-gini. Terus gue kirim ke email lo sama emailnya Toto, emailnya lo Fen, sama email Toto sama email gue. Kira-kira misalnya 10 tahun ke depan gitu. Keren kali ya. Iya. Kalau gue kepikiran juga menggunakan ini, tapi bukan menceritakan gue saat ini, tapi menceritakan pertanyaan gue tentang masa lalu, masa yang akan datang itu kayak apa. Jadi misalnya lu nulis, Toh ini lu dari tahun 2020 gitu ya. 2020 saat ini lu kan pakai HP smartphone yang bisa gini. Bayangan gue di 10 tahun nanti pada saat lu baca ini, gue yakin bahwa HP itu udah bisa begini-begini. Bener nggak sih? Gitu. Lucu juga tuh. Jadi, kalau menurut gue gitu. Udah bisa belum sih? Gitu. Apakah HP itu, gue kadang-kadang gini, apakah orang sekarang baca koran, apakah koran udah benar-benar menghilang, dan koran akhirnya digantikan cuman kayak selembaran plastik yang bisa di-recharge setiap harinya. Misalnya kayak gitu. Keren. Jadi lebih ada pertanyaan ya ketimbang sejarah. Pertanyaan. Ya? Jadi gue bikin mungkin konteksnya saat ini gue pakai ini. Di tahun segini gue udah memprediksi gini. Lu bisa melakukan apa aja, bisa teknologi, bisa juga politik, bisa jadi lu misalnya di tahun segini
ada orang ngeramalin negara ini pecah misalnya kayak gitu kan. Saya negara siapa pecah gitu. Gua nggak bilang negara Indonesia ya. Terus tahun situ menurut gue sih nggak mungkin karena begini. Gimana akhirnya? Tolong dong dijawab. Saya kayak gitu. Keren juga tuh. Gue prediksi 10 tahun mendatang orang udah bosen yang namanya elektromusik misalnya kayak gitu kan. Dia akan balik lagi mungkin di musik-musik tahun 70-an karena seperti biasa seperti fashion, seperti model, berulang. seperti apa namanya tren akan balik lagi. Gue yakin gitu. Bener nggak gue? Gitu. Gue akan bilang begitu malah. Kalau Steven, lu bisa nulis ke masa depan, lu nulis apa, Van? Dear Steven, ini lu di tahun 2020. Apa kabar? Tahun 2030. Udah kawin? Apa, Van? Ya, nggak neko-neko sih. Aku cuma bakal nulis I hope you find you well aja gitu. Sedap. Itu dalam itu sebenarnya mengandung berbagai macam makna. Dan setelah gue buka account futureme.org ini, gue menemukan, jadi menariknya futureme.org, surat yang lu atau email yang udah lu kirim ke diri lu di masa depan, nggak bisa lu buka sampai waktu. Jadi nggak bisa lo edit gitu maksudnya? Kagak bisa. Cuma bisa 48 jam aja. Setelah itu tertutup. Jadi kan keren. Dan setelah itu gue udah lama nggak buka account ini gara-gara gue terima email dari diri gue pas gue ulang tahun kemarin. Terus gue ngecek dong, gue login. Ternyata tau nggak lo? Gue ada ngirim email ke diri gue 50 tahun dari sekarang. 50 tahun dari tahun 2015-an gitu. Lu kebayang gak sih ngerinya 50 tahun kemudian tulisan gue akan nongolin. Dan itu gue set public. Gue set public. Lu kebayang gak sih 50 tahun nanti akan ada orang yang bisa baca email gue. Ngeri gak sih lu? Oh my God. Ya lucu juga gitu ya. Memang lucu juga ya. Gitu. Ya udah. Jadi nanti habis rekaman ini gue mau tulis surat ke 10 tahun aja deh, nggak usah jauh-jauh lah. 10 tahun. Karena ini bisa di-set untuk kira-kira sampai 2-3 bulan ke depan sih. Tapi kan what's the point gitu kan. Jadi gue mau bikin 10 tahun ke depan, gue mau tulis cerita tentang podcast Kepo Buku. Jadi kita lihat 10 tahun ke depan Kepo Buku masih ada nggak gitu. Masih ada nggak gitu. Terus lu ngapain dengan Kepo Buku lu gitu. Iya. Atau ngomongnya udah, ayo kita ketemu lagi di Kepo Buku ini ya, bocah-bocah. Ya. Gimana Steven, sekarang ada di New York ya, tinggalnya ya? Itu wir. Oke, interesting. Dan buat teman-teman yang mau nyoba silahkan di futureme.org, futureme.org. Cobalah kirim surat kepada diri kalian di masa depan. Tulislah, gue dapat informasi ini dari Kepo Buku gitu. Kan lucu tuh, nanti 10 tahun ke depan kesebut lagi Kepo Buku. Lu baca sendiri gitu ya. Baca sendiri gitu. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Gua Rane Hafid dari Bangkok. Steven Diambon. Dan saya Toto Eko yang ada di Singapura. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Stay safe teman-teman.